Bahan listip wanita Tiongkok kuno. Sebuah film dokumenter A Bite of China baru-baru ini menayangkan bagaimana mahasiswa Universitas Pengobatan di Beijing, China menggunakan metode pengobatan tradisional untuk membuat lipstik. Semua lipstik yang digunakan hari ini terbuat dari bahan baku kimia. Namun demikian, bahan baku apa untuk membuat lipstik yang digunakan wanita pada zaman dahulu di Tiongkok dan bagaimana proses pengolahannya dilakukan? Riasan bibir merupakan sentuhan akhir dari keseluruhan riasan wajah. Lipstik disebut co-grace atau lemak bibir pada zaman kuno. Xi Ming dari dinasti Han menuliskan lemak bibir atau lipstik pada masa itu terbuat dari cinnabar yang tampak berwarna merah sebagai bahan baku untuk meniru dan meningkatkan warna merah alami pada bibir. Cinnabar adalah mineral sulfida merkuri yang berwarna merah cerah hingga merah bata. Ini menunjukkan bahwa toksisitas cinnabar tidak dipahami orang-orang pada masa itu. Orang Tiongkok dahulu menambahkan lemak hewani dan rempah-rempah ke cinnabar untuk membuat lipstik. Tetapi menggunakan lipstik seperti itu sepanjang waktu dapat membahayakan tubuh penggunanya. Orang Cina kuno menggunakan bahan baku paling umum selanjutnya untuk membuat pemerah pipi dan pelembab bibir adalah obat herbal Cina, yaitu bunga kesumba atau safflower. Pada zaman dahulu, bunga safflower disebut sebagai bunga merah biru. Tanaman ini berasal dari Asia Tengah dan diperkenalkan ke negeri Tiongkok selama dinasti Han. Selanjutnya, dinasti Song mencatat bunga safflower bersifat pedas dan hangat, tidak beracun, dan dapat digunakan sebagai pemerah pipi. Bunga safflower memiliki fungsi melancarkan peredaran darah pada wajah, menghilangkan stasis darah, dan menghilangkan rasa sakit. Ramuan Cina lain yang dapat digunakan untuk membuat pelembab bibir adalah Lithosphaerum officinale. Tercatat dalam Shenong Bechaojing, obat ini dapat meredakan panas, mendinginkan darah, mendetoksifikasi, dan meredakan ruam. Sikonin yang dikandung memiliki efek antibakteri dan anti peradangan. Akar Lithosphaerum officinale berwarna ungu tua, merah, dan digunakan sebagai pewarna tanaman alami pada zaman kuno. Pewarna itu untuk membuat pelembab bibir perlu merebusnya puluhan kali, mengambil sepotong Lithosphaerum dan menempelkannya pada bibir dan pipi. Selain 3 pewarna alami yang umum kita bahas tadi, orang-orang zaman dahulu juga menggunakan banyak bahan baku lain untuk membuat pelembab bibir, seperti bunga rivulet, ungu, basela, bunga delima, mawar, bunga impatins, dan lain-lain. Konon, janda permaisuri Cixi gemar menggunakan bunga mawar dan bunga marigold untuk membuat pemerah pipi dan pewarna bibirnya. Pertama, hancurkan bunga mawar dan impatins dan saring sari-sarinya, lalu rendam dengan kain katun sutra terbaik dalam sari buah tersebut selama beberapa hari. Saat menggunakannya, letakkan kain katun sutra di antara bibir Anda dan tekan dengan lembut. Bibir Anda akan diwarnai seperti lapisan warna halus seperti bunga. Selain pewarna lipstik mewah yang digunakan orang pada zaman dahulu, juga menambahkan berbagai rempah-rempah untuk membuat bibir dan gigi mereka harum. Seperti halnya pewarna rempah-rempah juga berasal dari alam dan banyak obat tradisional Tiongkok juga digunakan. Pelembab bibir yang tercatat dalam Qiming Shou dari dinasti Wei Utara hanya menambahkan cengkeh dan nilam. Penggunaannya tidak terbatas pada tata rias wanita, tetapi juga resep untuk mengatasi bibir pucat dan bau mulut. Pria juga bisa menggunakan. Oleh karena itu, resep lip balm dalam Wai Tai Miao tidak hanya memperkenalkan formula pembuatan lip balm warna ungu dan merah tua, tetapi juga memperkenalkan cara membuat lip balm berwarna daging atau natural. Ini harus berupa pelembab bibir yang tidak berwarna agar dapat digunakan oleh pria maupun wanita.
Sekian untuk video kali ini. Bagi kamu yang tertarik mempelajari sejarah dunia, fakta menarik, pengobatan tradisional, tips kesehatan kulit, like video ini dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.